Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang PUIL atau jamak disebut Persyaratan Umum Instalasi Listrik yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun 2011. Melalui Peraturan Menteri SDM nomor 2 tahun 2018, PUIL ini merupakan salah satu standar wajib instalasi listrik yang ada di Indonesia. Selain itu, PUIL ini juga sudah terdaftar pada Badan Standar Nasional Indonesia nomor 0225 tahun 2011 atau jamak kita sebut atau kita kenal sebagai SNI nomor 0225 tahun 2011. Maksud dan tujuan dari PUIL itu sendiri yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis instalasi listrik, baik itu desain, pemasangan, dan verifikasi instalasi listrik. Tujuannya yaitu yang pertama, tercapainya penerapan K3 listrik, terus yang terakhir, uji fungsi instalasi listrik tercapai dan sesuai dengan tujuan semula. Ruang lingkup pada PUIL ini yaitu tentunya sama seperti tadi, desain, pemasangan, dan verifikasi instalasi listrik yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi jika seseorang atau badan hukum akan meminta atau mengajukan SLO atau penerbitan SLO. Dalam hal ini, SLO merupakan sertifikat layak operasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Dalam proses penerbitan SLO ini, ruang lingkupnya ada banyak, gitu. Di antaranya adalah skup instalasi listrik di perumahan, industrial, komersial, di publik, pertanian, dan perkebunan, bangunan prafabrikasi maupun instalasi lainnya yang bersifat temporary, instalasi pencahayaan, lighting, marina, lokasi medis, unit portable, dan yang terakhir untuk unit pembangkit listrik bertenaga rendah atau bertegangan rendah. Itu semua merupakan merupakan ruang lingkup dari PUIL tahun 2011. Ayo, teknisnya seperti apa kita pelajari bersama. Dari PUIL ini ternyata masih ada bidang yang tidak diatur atau tidak difasilitasi pada PUIL tahun 2011. Nah, PUIL 2011 ini tidak berlaku untuk yang pertama perlengkapan traksi listrik, tram, kereta gantung, yang semuanya termasuk dalam rolling stock serta pengaturan sinyal. Yang kedua adalah perlengkapan listrik kendaraan bermotor, instalasi listrik kapal, anjungan lepas pantai, baik yang portable maupun permanen. Selanjutnya instalasi listrik di pesawat udara, dan yang terakhir adalah instalasi listrik di pertambangan. Lanjut. Selain itu, instalasi interference radio, peraturan komunikasi, dan lain sebagainya, pagar listrik, sistem proteksi petir untuk bangunan, instalasi elevator dan perlengkapannya, instalasi listrik pada internal mesin, dan yang terakhir adalah terdapat pembaruan yaitu pembangkit dan distribusinya. Semuanya tidak diatur dalam PUIL 2011, namun dikembalikan lagi kepada regulasi yang berlaku pada kementerian masing-masing. Nah, pada PUIL 2011 terdapat 9 bagian topik pembahasan yang akan diatur secara teknis regulasinya. Pada bagian pertama yaitu membahas tentang pendahuluan, prinsip fundamental, serta definisi dari PUIL itu sendiri, yang dimana pada bagian 1 mencakup tentang proteksi untuk keselamatan, desain dari instalasi listrik,
pemilihan perlengkapan listrik, dan yang terakhir adalah pemasangan dan verifikasi instalasi listrik. Pada bagian kedua, mengatur tentang desain instalasi listrik, yang dimana termasuk persyaratan umum, susunan umum untuk kendali dan proteksi, cara perhitungan kebutuhan maksimum di sirkuit utama maupun di sirkuit cabang, jumlah titik beban dalam tiap sirkuit akhir, sirkuit masuk, cabang maupun akhir juga diatur bersama, dan yang terakhir adalah konduktor netral bersama. Baik, lanjut kita regulasi turunannya, yaitu pengendali dan proteksi listrik yang netralnya dibumikan langsung atau pembunyian atau grounding system. Pengendali dan proteksi listrik yang netralnya tidak dibumikan langsung. Perlengkapan pengendalian api, fire protection, asap kebakaran, perlengkapan evakuasi darurat dan elevator. Saklar dan pemutus listrik sirkuit baik yang langsung maupun tak langsung juga diatur di sini. Yang terakhir adalah lokasi dan pencapaian PHBK, perlengkapan hubung bagi dan kendali, atau jamak kita kenal sebagai box panel. Pada bagian 3 membahas tentang asesmen karakteristik umum, yang dimana teknisnya adalah tentang kebutuhan, supply dan structure, kebutuhan maksimum dan keragaman, serta susunan konduktor dan sistem pembunyian. Jadi selain di bagian 2, bagian 3 juga membahas tentang grounding system. Pada bagian keempat membahas tentang proteksi untuk keselamatan kejut listrik, yang mengatur salah satunya adalah tindakan proteksi, diskoneksi, otomatis supply, dan lain sebagainya. Tindakan proteksi insulasi double atau diperkuat, tindakan proteksi separasi listrik maupun voltase ekstra rendah SILV dan PILV, dan yang terakhir adalah proteksi tambahan. Selanjutnya pada bagian 4.2 proteksi untuk keselamatan terutama terhadap efek thermal, efek panas, yaitu mengatur tentang tindakan untuk proteksi terhadap kebakaran, fire protection system sama seperti tadi, namun lebih teknis, proteksi terhadap luka bakar dan proteksi terhadap panas berlebih atau overheating. Masih di bab yang sama pada bagian keempat, bab keempat, nomor 43, proteksi untuk keselamatan terhadap arus lebih, overcharge, yaitu mengatur tentang persyaratan menurut sifat sirkuit, sifat gawai proteksi, terhadap overload, beban lebih, terhadap arus hubung pendek, short circuit, koordinasi proteksi beban lebih dan hubungan pendek. Yang terakhir, pembatasan arus lebih oleh karakteristik supply. Selanjutnya yaitu masih di bab yang sama, pada bagian yang sama, pada bagian 4 tentang proteksi untuk keselamatan, kali ini terhadap gangguan voltage dan elektromagnetik maupun elektromekanik, yaitu teknisnya adalah tentang proteksi instalasi voltase rendah, proteksi terhadap voltase lebih, over voltage, tindakan terhadap pengaruh elektromagnetik, proteksi terhadap low voltage atau voltase yang kurang, atau sering kita jumpai ketika PLN ngedrop tegangannya, dan bisa kita amati langsung ketika lampu di ruangan kita secara sesaat naik turun intensitasnya. Pada bab 5, pada bagian kelima
nomor 51, membahas tentang pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik umum secara umum, yaitu membahas tentang teknisnya adalah kesesuaian dengan standar, kondisi operasi dan pengaruh eksternal, kemungkinan dapat diakses, identifikasi, serta pencegahan terhadap pengaruh merusak bersama. Pada subbab nomor 52, pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik pada sistem pengkawatan atau biasa kita kenal dengan wiring diagram. Pada wiring diagram ini, untuk pemilihan dan pemasangan perlengkapan diatur teknisnya, salah satunya teknisnya sebagai berikut: jenis dan sistem pengkawatan, pemilihan dan pemasangan sistem pengkawatan, faktor KHA, kapasitas hantar arus, ini penting, nanti kita akan belajar bersama, luas penampang konduktor, drop voltage dalam instalasi pelanggan, short circuit hubungan listrik, nanti kita akan bahas, pemilihan dan pemasangan sistem pengkawatan, kedekatan sistem pengkawatan dengan instalasi listrik yang lain, pemilihan dan pengkawatan sistem yang berkaitan dengan pemeliharaan, identifikasi kabel dengan warna. Itu merupakan teknis dari wiring diagram atau wiring system pada saat kita akan memilih dan memasang perlengkapan listrik. Selanjutnya, pada bagian 5, bab kelima, nomor 53, pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik dilihat dari isolasi, saklar, dan kendali. Tadi membahas tentang jalurnya, wiring diagramnya. Sekarang kita membahas ke device-nya, device isolasi, saklar, dan kontrol atau kendali. Teknisnya adalah menjabarkan tentang syarat-syarat maupun teknis untuk gawai sistem proteksi, efek thermal maupun overcurrent, overheat dan sebagainya, serta over voltage, koordinasi gawai proteksi, isolasi dan pensaklaran. Untuk bagian kelima, nomor 54, pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, susunan pembunyian, konduktor proteksi dan konduktor ikatan proteksi, yang dimana ini membahas tentang teknis susunan grounding system, pembunyian, konduktor proteksi, serta konduktor ikatan proteksi. Pada bagian kelima, nomor 55, pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik untuk topik perlengkapan yang lain, yaitu mengatur tentang unit set pembangkit voltage, low voltage, salah satunya renewable energy, pelayanan keselamatan, dan yang terakhir adalah luminaire dan instalasi lighting system atau pencahayaan. Pada bagian 5, nomor 510, membahas tentang pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik dengan topik yaitu teknis pengkawatan perlengkapan listrik, armatur pencahayaan, stop kontak, motor, sirkuit dan kendali, generator serta piranti yang portable, transformator dan gardu transformator, akumulator serta kapasitor. Resistor dan reaktor juga dibahas di sini. Piranti pemanas, pemanfaatan listrik dengan penggerak elektromekanis, mesin las listrik ternyata kita juga bahas di sini, anak-anak welding maupun manufaktur, mesin perkakas, perlengkapan sinar X,
lampu busur. Nah, sedangkan pada bagian kelima nomor 15 pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik. Di sini membahas tentang perlengkapan, tadi saya sempat menyinggung box panel, yaitu perlengkapan hubung bagi dan kendali tertutup dan terbuka, open circuit maupun closed circuit, lemari hubung bagi, kotak hubung bagi, meja hubung bagi, dan lain sebagainya. Komponen yang dipasang pada PHBK. Pada bagian 6 membahas tentang verifikasi, yang dimana ini semua mengatur tentang pengujian, pelaporan untuk proteksi awal, serta verifikasi secara periodik atau berkala. Pada bagian 7 pemilihan dan pemasangan perlengkapan listrik, konduktor dan pemasangannya. Teknisnya adalah pembebanan konduktor, proteksi overcurrent, proteksi konduktor dari kerusakan karena overheat, proteksi short circuit, insulator, conduit dan perlengkapannya, serta jalur-jalur konduktor yang akan dipasang. Selain itu, hal ini juga membahas tentang syarat umum konduktor, sambungan dan hubungan, instalasi dalam bangunan, pemasangan konduktor dalam konduit, pemasangan kabel dalam tanah. Pada bagian 8, ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus dibahas di sini. Di antaranya adalah ruang kerja listrik dan terkunci, ruang uji bahan listrik dan laboratorium listrik, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan, ruangan lembab termasuk cold storage, ruangan pendingin, ruangan sangat panas ekstrim, berdebu, ada gas korosif, dan lain sebagainya. Selain itu, ruangan radiasi, perusahaan kasar, pekerjaan dengan bejana tekan, peluncur, dok, galangan kapal, derek, listrik, instalasi rumah dan gedung khusus, serta gedung pertunjukan maupun fasilitas umum yang lainnya. Selain itu, instalasi listrik untuk pencahayaan di pedesaan, instalasi listrik sederhana semi permanen maupun pada saat konstruksi sebuah bangunan ataupun jembatan, instalasi generator darurat, instalasi pencahayaan darurat, instalasi listrik dalam kamar mandi ternyata diatur juga di sini, instalasi ruangan terbuka, instalasi kolam renang maupun yang sejenis. Dan yang terakhir pada bagian 8 ini membahas tentang pencahayaan, tanda dan bentuk, fasilitas pelayanan kesehatan, serta jenis ruangan khusus yang belum diatur sebelumnya. Terakhir, PUIL ini juga membahas tentang syarat-syarat teknis bagi kalian yang semisal akan mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa instalasi listrik, yang dimana ini membahas tentang pada bagian 9 ini izin dan pelaporan, proteksi dan pemasangan instalasi listrik, teknisnya seperti apa saja, pengaturan instalasi bangunan gedung bertingkat, pemasangan kabel dalam tanah, pemasangan konduktor udara voltase rendah dan menengah TM dan TR, pelayanan dan hal yang tidak dibenarkan dalam pelayanan atau jasa ini. Dan yang terakhir, pemeliharaan ruangan dan instalasi khusus. Baik, tadi merupakan terdapat 9 section, 9 bagian yang diatur dalam PUIL tahun 2011. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dan kita akan diskusi bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.